Aduh, tahu WL sama singernya pakai jin, saya mau pakai jin tadi, saudara. Ya tadinya saya udah mau pakai jin, tapi nggak enak. Pendeta-pendeta khotbah ngusir jin, saya pakai jin, kan ngaco nanti. Paham ya maksudnya ya? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini gereja fenomenal dan saya bersyukur ada di sini. Dan saudara 7 tahun yang lalu mungkin saya terakhir ke sini ya. Dan saya lihat Pak Wahyudi semakin tua saja dibandingkan 7 tahun yang lalu, saudara. Ya iyalah ya. Nah baik, saudara saya kasih dalam Tuhan. Tadi pagi saya membahas tentang Nabi Elia, ya mukjizat yang dilakukannya. Tapi hari ini saya akan membahas tentang iman dan mukjizat Elia. Jangan kaget kalau ada gambar logo GBI, karena ini yang bikin yang bikin gembala Anda ini. Ya Pak Ruben Ade ya. Baik, saya rasa Pak Wahyudi 10 tahun lagi kalau berjenggot seperti itu. Dicoba aja Pak. Baik, iman dan mukjizat Elia. Kita akan baca ayat kita di dalam 1 Raja-Raja Fatsal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan bergantian, saya membaca ayat ganjil, jemaat bersama-sama membaca ayat yang ke-6. Lalu berkatilah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali ku katakan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kita akan belajar mukjizat yang dialami oleh Nabi Elia. Semua orang suka mukjizat. Apa itu mukjizat? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mukjizat adalah kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Beda ya, mukjizat dengan sulap. Sulap itu, saudara, membuat orang hebat. Tapi kalau sudah tahu rahasianya, ya begitu. Ya, saya suka ngajarin, ini yang anak-anak kecil, punya anak kecil, sulap paling mudah itu begini nih. Saya main sulap, saya bisa ya. Ini berapa? 1, jadi 2. 2 saya tambah 1, jadi 3. Gitu kan ya. Nah itu mainan anak-anak itu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pernah nonton seorang yang mengungkapkan rahasia sulap. Ya ternyata seperti itu kita dikadalin. Mukjizat bukan sulap. Mukjizat itu tidak bisa dicerna oleh otak kita. Dan saudara-saudara sebagai manusia yang berhadapan dengan berbagai beban, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan mukjizat adalah salah satu cara dalam memberi pemeliharaan. Mukjizat adalah suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau di luar kebiasaan. Yang luar biasa atau di luar kebiasaan yang dilakukan oleh seorang oknum atau sesuatu oknum, yaitu Tuhan, Yahweh atau Allah itu sendiri. Saudara-saudara, tentu mukjizat diberikan dengan tujuan, misal meneguhkan pengutusan seorang nabi, seorang rasul maupun seorang hamba Tuhan. Saudara-saudara, kita ngobrol dulu soal mukjizat. Saudara, kita butuh mukjizat, dan saya dari lahir sampai sekarang ya, umur 62 nanti Oktober,
itu hidup dalam mukjizat. Ya, saya umur mungkin 3 tahun, kakak umur 4 tahun, sama-sama sakit. Dibawa ke dokter, dokter bilang ini saya yang harus dirawat, kakak saya enggak usah. Saya dari kota Pekalongan umur 3 tahun dilarikan, enggak, waktu itu saya belum bisa lari karena sakit. Jadi diapakan namanya ya? Ya dibawa masuk ke mobil, pergi ke Semarang di rumah sakit Elizabeth. Kata oma saya pernah disalib 3 bulan. Artinya 2 tangan dikekang, enggak boleh bergerak karena penyakit saya. Ketika papi dan oma saya berangkat nganter saya ke Semarang, dulu belum ada handphone, ya jadi agak sulit komunikasi. Lalu papi pulang ke Pekalongan Semarang 102 km. Lalu ternyata ada sebuah lagu, tak sengaja aku lewat di rumahmu. Ada tenda warna biru tapi benderanya warna kuning. Ini enggak ada hubungannya dengan Golkar, saudara. Karena apa? Tanda bendera kuning adalah apa? Kematian. Kakak saya meninggal dunia. Lalu saya puji Tuhan, dibilang saya sakit, saya tidak bisa beres, tapi saya satu-satunya anak papi mami yang dengan sekolah di sekolah yang bagus. Ya, dan saya masuk sekolah Alkitab. Secara ekonomi, Abram Swala tidak akan pernah bisa keliling ke luar negeri. 5 benua sudah saya kencingin. Oh, mungkin saudara bilang, kencingin. Saya tanya ini sama saudara. Kalau saudara turun dari pesawat di Los Angeles, ke toilet gak? Nah itu saya kencingin itu saudara. Jadi artinya, cuman bedanya aneh. Giliran di Bandara Soekarno enggak kencing saya. Tapi di negara yang lain saya kencing. Berarti 5 benua sudah saya kunjungi. Nonsen omong kosong kalau saya bisa seperti pergi gitu. Oke, itu mungkin mukjizat yang biasa. Saya terpelihara. Loh saya itu hidup saudara. Ya kalau dihitung secara logika, mana bisa saya bisa punya rumah, mana bisa saya bisa punya mobil. Saudara-saudara, hidup tuh. Saya anugerah bisa naik limosin, ya. Saya pernah tidur di hotel yang 1 malam sekitar 6-7 juta. Ya, kalau dikurskan di Indonesia, tidur di luar negeri. Lalu sampai saya tidur nyenyak, malah enggak tidur nyenyak. Malah saya mikir kalau begitu minta duitnya aja, saya begadang. Kan lumayan 7 juta saudara. Beli aja ke Starbucks, ya begadang di sana. Itu masih sebelum berapa, banyak mukjizat. Saya naik mobil sama istri. Saudara pakainya mobil yang enggak ada hidungnya, itu loh Suzuki Carry, tahu ya? Carry atau Carry ya? Carry itu ketinggalan gitu ya. Suzuki Carry. Ini saya di tempat setir, istri saya di sebelah saya akan wawancarai hamba Tuhan dari pedalaman dan dia duduknya di pedalaman. Maksud saya di belakang setir, istri saya di sebelah saya, hamba Tuhan yang pelayan di pedalaman, duduknya di pedalaman, maksudnya di belakang itu. Saya karena buru-buru mau siaran radio, ambil kiri, ada truk berhenti, isi saya teriak, saya kaget. Lalu menyenggol truk itu, kata yang lihat, itu jungkir balik di jalan tol 5 kali mobilnya. Berhentinya posisi setirnya di atas dan posisinya begini mobilnya. Saya lagi di bawah. Loh, tadi kan istri di sebelah situ, Pak. Istri saya enggak ada, saudara, waktu itu. Loh,
Mana isi saya? Rupa-rupanya isi saya orang yang suka mengalah. Jadi tempatnya buat saya di situ, isi saya kemana? Isi saya keluar dari mobil, cuman gak sopan, dari kaca depan. Ya ini supaya gak ngeri, saya bahasanya pakai humor. Jadi dia terlempar keluar, kaca depan pecah. Lalu saya kaget, mana ini isi saya? Dulu untung saya nggak pakai seatbelt, kalau pakai seatbelt mati. Karena ya terdesak ke dalam itu saudara. Dan saya bisa di bawah gitu ya, kalau enggak mati pasti saya. Lalu hamba Tuhan yang di belakang, yang pelayanan di pedalaman itu di mana? Dia tetap setia di pedalaman saudara. Dan saya tidak luka parah, ini juga hamba Tuhan. Lalu saya naik ke atas, turun dari mobil mukjizat. Saya menemukan isi saya sedang tiduran dengan dua tangan begini di dada di pinggir jalan tol. Orang terlempar dari mobil kok bisa tiduran di situ. Lalu ada orang bilang, cepat-cepat dibantu gitu kan. Ada mobil mewah saudara berhenti di dekat isi saya ini. Dan yang menyetir bilang, Pak segera masuk. Masukkan itu korban ke dalam mobil. Saudara ini mobil mewah. Kok bisa-bisanya dipakai Tuhan untuk orang terluka masuk ke mobilnya. Loh kalau mobil biasa aja saudara nggak mau orang terluka masuk. Itu kalau jok mobil kita kena darah, itu sulit hilang. Ya, gimana cara hilangnya? Gimana caranya? Kalau mobil darah itu membanjiri atau merembes di jok mobil, gimana cara hilangnya? Caranya gampang. Jok mobil itu diletakkan di depan rumah, besoknya hilang. Darahnya hilang, betul saudara. Coba aja darahnya hilang dengan jok-joknya saudara. Jadi hilang semuanya. Lalu dibawa ke rumah sakit Siloam, Karawaci. Lalu di ronsen. Puji Tuhan, dokter bilang istri Bapak tidak gegar otak. Tidak gegar otak, lari 90 km per jam. Dia terlempar keluar pakai dari kaca depan, tertidur di situ, dicek. Pak, istri aman-aman saja. Ini cuman syok, tidak gegar otak. Ketika kepalanya di ronsen, tidak ada gegar otak, saya bersyukur. Berarti istri saya punya otak. Ada orang saudara kecelakaan, tempurung kakinya parah gitu, lalu di ronsen saudara. Hasilnya dia gegar otak. Karena otaknya didengkul saudara. Puji Tuhan isi saya otaknya di kepala. Akhirnya beres. Dan kalau isi saya ada di sini, di wajah isi saya masih ada peninggalan masa lalu, yaitu kaca mobil masih ada di dagunya begini. Waktu ke dokter mau diambil, dokter nanya sama isi saya, terganggu enggak? Enggak, ya udah buat kenang-kenangan saja. Begitu katanya susah. Jadi kalau malam-malam lampu mati, ada silo di dagu, itu istri saya. Karena masih ada pecahan di sini saudara. Mujizat. Saya mau KKR di Semarang. Udah melalui koran Suara Merdeka. Besoknya mau KKR, saya bawa mobil di jalan tol. Yang saya ingat 2 truk kebut-kebutan. Tiba-tiba saya tidak sadar. Posisi saya di mana? Saya sedang duduk persis di tiduran di persis. Lagi duduk bukan tiduran. Dan mobil saya terperosok kurang lebih 3 meter di bawah. Tempurung kaki kiri saya itu hancur saudara. Ini nih. Saudara-saudara,
tangan disposisi. Saya lagi tiduran begitu. Saya sangat percaya apapun yang saya alami Tuhan izinkan itu demi kebaikan saya. Dan apa yang terjadi saya enggak protes, enggak kesel. Saya enggak marah sama Tuhan. Besok mau KKR Tuhan kenapa? Enggak. Berarti ada untuk kebaikan saya. Lalu itu pagi jam-jam 5 sepi gitu. Lalu saya bercanda sendiri. Ya, kamu patah ya? Iya. Nanti ke saya, iya. Begitu saya ngomong sendiri. Maaf ya, orang kalau baru begitu, disposisi digituin nggak apa-apa. Tapi 4 jam kemudian teriak-teriak, saudara. Kalau pertama nggak apa-apa. Dan apa yang terjadi aneh. Kok saya bisa ada duduk di samping ini? Orang bilang, Bapak naik ke atasnya itu gimana? Orang ini hancur tempurungnya. Lalu mobilnya aneh. Semua pintu terkunci dan kaca tertutup rapi. Loh saya bisa keluar dari mana? Bim salah bim. Mukjizat Tuhan, tangan Tuhan. Lalu saya dibawa ke rumah sakit. Nggak ada uang untuk operasi. Ada motor satu kalau dijual nanti bagaimana? Nggak punya motor lagi. Seorang dipakai Tuhan untuk menolong dan mukjizat terjadi, saudara. Akhirnya seorang pengusaha datang bersama istri saya membantu dan nungguin sampai jam 3 pagi. Luar biasa dipakai Tuhan. Lalu dioperasi. Saya punya tetangga, tempurungnya bergeser. Itu 3 bulan baru bisa jalan. Saya hancur dan dokter bilang begini, Pak, Bapak Pendeta, saya baru belajar soal tulang di Belanda. Lalu dok, saya punya ilmu baru. Mau gak Bapak saya terapkan ilmu ini? Gimana dok? Itu biasanya orang kalau patah tulang pakai pen, gitu kan? Mau gak? Ini gak pakai pen. Pakai apa dok? Pakai spidol. Udah. Pakai pensil? Enggak. Pakai kawat. Jadi Bapak Pendeta jangan bergerak, saya gips. Nanti pecahan tulang itu saya lem pakai EKI pun kali ya. Saudara, dan Bapak diam saja. Saudara, 2 bulan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Secara ekonomi, saya membiayai 2 anak, 1 istri, 1 mertua. Yaitu kalau saya khotbah, saya dapat uang. Dan uangnya itu untuk hidup dan untuk membantu gereja. Karena saya baru membangun gereja yang ekonominya sangat parah gitu jemaat ya. Jadi saya memasok di situ. Sekarang kalau saya enggak khotbah, dari mana ada pemasukan? Mukjizat dari yang mahal, yang saya pingin sampai yang murah Tuhan sediakan. Saya pingin TV, karena di rumah TV cuma 1. Anak saya main nonton TV sambil loncat-loncat di tempat tidur. Istri saya marah. Seret kayak baca loncat-loncat di tempat tidur. Nanti kalau jatuhin kaki papa parah lagi. Saya bilang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Saya lebih suka anak saya loncat-loncat di atas tempat tidur daripada loncat-loncat di bawah tempat tidur. Dia benjol, saudara. Dan apa yang terjadi dalam hati saya bilang, Tuhan coba kalau punya TV 1 lagi, biar anak bisa nonton di kamar yang lain. Orang datang, saya baru ngomong dalam hati ngomong begitu, orang datang, ngobrol-ngobrol doain, ngasih duit, itu bisa buat beli TV. Sampai yang murah. Saya bilang sama istri saya, beli tisu ya, habis tisunya. Istri saya keluar ketemu 2 ibu dari gereja yang ada di pinggir sampah, pembuangan sampah. Itu gereja yang susah, ibu ini juga orang yang miskin. Dipakai Tuhan, besok ke rumah saya, ini rumahnya Pak Abram ya Bu? Oh ya betul-betul. Masuk ke kamar, didoakan, lalu pulang. Ketika pulang diantar istri saya itu merasa di kamar panas sekali.
Nggak taunya dua ibu itu datang ke kamar, masuk itu bawa kantong plastik tulisannya matahari. Pantes kamar saya panas. Karena ada matahari di kamar itu. Lalu saya teriak, istri saya datang, apa? Singkirkan matahari ini. Saya bilang, ini punya ibu itu, jangan-jangan ketinggalan. Bu, ini tasnya ketinggalan. Dia bilang apa? Itu untuk Pak Abram. Dan dibuka, isinya apa? Matahari? Enggak. Isinya adalah tisu. Maka saya itu hidup ketawa aja sama Tuhan. Ya, saudara, kita butuh hidup itu pertolongan dari Tuhan. Butuh mukjizat. Kalau suamimu enggak sampai ketemu kuntilanak. Atau ketemu yang lain. Sampai saudara, keluarga tidak ada yang selingkuh. Anak kita bebas dari narkoba. Kita butuh mukjizat. Zaman sekarang. Naik motor tidak terselip. Naik mobil tidak nabrak. Tadi untungnya hebat tuh Pak Wahyu. Di mata tetap ke depan kayak Alkitab. Berpandangan ke depan gitu. Ada ibu-ibu berhenti di situ. Kalau enggak ditabrak itu. Saya pernah baca tulisan sebuah truk. Belakangnya tulisannya apa? Begini. Ya Tuhanku, jauhkanlah aku dari ibu-ibu yang sennya kanan tapi beloknya ke kiri. Ini ibu-ibu gila kadang-kala. Sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Tadi kembali lagi, kalau bisa kita bebas seperti ini, itu kita butuh mukjizat. Dan mukjizat itu ada di dalam siapa? Yang pertama kita pelajari soal mukjizat. Mukjizat klik, coba. Mukjizat itu dilandasi iman pada Tuhan yang hidup. Mukjizat tidak terjadi dengan sendirinya. Namun ada pribadi yang mengerjakannya. Pribadi tersebut adalah Tuhan yang hidup, Allah Israel. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 tadi. Dikatakan demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Siapa yang melakukan mukjizat itu? Yaitu Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang hidup itu menjadi manusia bernama Yesus Kristus. Dan Yesus itulah junjungan kita. Allah yang menjadi manusia, yang menyelamatkan kita. Bukan kita kenal Tuhan, tapi Tuhan juga kenal kita. Bukan Tuhan kenal kita, kita juga kenal Tuhan. Dan lebih indah lagi, kita dijadikan biji matanya. Anda kalau naik motor, lalu debu berterbangan. Ada yang malah melotot, ayo masuk. Enggak, langsung tutup saudara. Biji mata itu dijaga, saya dan saudara akan terjaga. Dan yang menjaga siapa? Allah yang hidup. Saudara-saudara, klik. Saudara-saudara, ya klik. Allah yang sejak awal memanggil Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib sepanjang bangsa itu ada di padang gurun. Dan berlanjut ketika bangsa itu sudah sampai di tanah perjanjian. Penyertaan Allah itu nyata. Allah yang hidup yang kita kenal dan menyatakan di dalam Tuhan Yesus, beriman kepada Kristus berarti beriman kepada Allah yang membuat mukjizat. Sepanjang sejarah mencatat Allah itu, kalau ada Allah, apa sih yang tidak bisa diperbuat oleh Allah? Air buat cuci kaki menjadi air anggur kualitas terbaik. Bangsa Israel 40 tahun keliling-keliling di gurun, sepatunya enggak rusak. Ada yang pakai sepatu 40 tahun yang lalu, masih dipakai. Bajunya tetap kuat, hebat. Kalau di padang gurun siang panas sekali, Allah menyatakan diri menjaga bangsa Israel dengan tiang. Halo? Tiang awan. Kalau malam hari dingin sekali, Allah menyatakan diri bersama dengan bangsa Israel, menyertai bangsa Israel, Immanuel beserta dengan Israel dengan tiang api. Ada anak SD pelajaran bahasa, pelajaran agama Kristen suruh ngisi.
Allah menjaga bangsa Israel di siang hari dengan tiang awan. Dan di malam hari dengan tiang titik-titik ditulis listrik. Ngaco juga, masa tiang listrik. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Allah yang hidup itu dasar dari pembuat mukjizat. Dan kalau saudara butuh mukjizat, saudara harus memiliki Allah yang penuh mukjizat itu. Dan bernama Yesus Kristus. Klik. Saudara, mukjizat itu bukan sekedar percaya sama Tuhan. Jadi bukan soal itu. Dibutuhkan ketaatan. Dalam ayat 2 dan 3. Klik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 5. Ayat yang kelima. Di dalam ayat iya. Lalu apa? Iya apa? Pergi dan apa? Melakukan. Banyak orang pengen mukjizat, tapi dia itu enggak taat dan tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan tahu bahwa akan ada bencana. Tidak ada hujan embun pun tidak ada. Lalu Elia kan ada di negara bangsa itu. Pasti kena efeknya. Dia butuh air minum dan makanan. Allah mengerti, Allah peduli. Lalu Allah langsung bilang sama Nabi Elia. Pergi ke tepi sungai Kerit. Tenang aja, aku akan kirim roti dan daging. Enggak perlu COD. Langsung aja sudah terbayar. Saudara-saudara, burung gagak diperintahkan untuk membawa roti dan daging pagi dan sore. Itu bukan sehari 2 hari. Itu bisa 1,5 tahun tafsiran saya. Hebat saudara ya, dia pagi dan sore. Tapi gimana mukjizat itu terjadi? Elia langsung pergi. Begitu mendengar perintah untuk pergi ke tepi sungai Kerit, ia lalu pergi, segera pergi, just do it. Saudara pengen mukjizat jangan asal pengen mukjizat dekat Tuhan. Taat akan firman Tuhan. Dan bagaimana mau taat akan firman Tuhan? Orang firman Tuhan yang enggak tahu, bagaimana tahu perintah Tuhan? Orang enggak gedor. Enggak gedor. Gerakan doa dan firman. Saya akan mencontoh, jemaat saya akan mencontoh di tempat ini ada gedor saudara. Di gereja kami sudah dilakukan tapi melalui WhatsApp group. Orang baca Alkitab lalu apa renungannya dikirim ke WhatsApp group. Tapi kalau di sini pakai WhatsApp group gila banyak banget nanti itu. Tapi pakai buku, bagus itu, ditulis, dicatat. Bagaimana kita mau taat akan firman Tuhan, orang nggak ngerti firman Tuhannya apa, pakai gedor. Saudara ngerti firman Tuhan, taati, lakukan. Saudara tahu ujung dari taat itu apa? Ujung jalan yang namanya taat itu apa? Mukjizat. Ketika kita taati firman Tuhan. Kadang-kala memang firman Tuhan melampaui akal kita. Just do it, lakukan aja. Satu saat saya hari Senin harus bayar tagihan. Hari Minggu saya khotbah 3 kali. Dihitung-hitung kira-kira bisa bayar tagihan. Kok tahu kan saya khotbah di situ sudah beberapa kali, jadi saya tahu isi amplopnya berapa. Kecuali di sini, nggak tahu ada tambahan nggak 7 tahun yang lalu. Kan udah ada kali ya, ada tambahan ya. Kalau 7 tahun yang lalu berapa, kira-kira ada tambahan lah, 2000 juga ada lah ya. Gitu. Ini bercanda. Dan apa yang terjadi saudara?
Puji Tuhan. Selesai khotbah. Saudara, 2 kali itu, puji Tuhan aman. Lalu saya di mobil. Ada suara Tuhan. Coba lihat di sebelah kanan. Jam 1, kira-kira di situ. Ada ibu itu, ya Tuhan, lihat, ya. Berikan PKK-mu buat dia. Tuhan, kalau saya kasih, nanti Senin nggak ada tagihan datang, saya nggak ngasih. Kan saya malu, pendeta kok ngutang. Nggak bisa bayar. Saya nggak bicara begitu. Lihat, lalu Tuhan bilang, dia membutuhkan amplop itu. Saya juga butuh Tuhan. Akhirnya karena Tuhan bilang dia membutuhkan amplop itu. Lalu duitnya saya ambil dari amplop dan amplopnya saya kasih dia. Kan dia butuh amplop. Saya butuh isinya. Enggak, kalau begitu saya langsung dipanggil Tuhan. Dieksekusi di neraka. Dengan gagah berani dan saya yakin ini suara Tuhan. Saya kasih. Tapi hati-hati ya, saudara jangan dikit-dikit ikutin aturan saya, saudara. Ada seorang habis gajian, dulu ya, sekarang kan ditransfer. Naik bus, lalu Tuhan gerakan, itu gajinya kasih seseorang. Betul-betul kata Tuhan, dia kasih. Apa cirinya itu kalau dari Tuhan atau bukan? Cirinya adalah ketika saudara kasih ada damai di sini, bukan menyesal. Ketika saudara kasih efeknya tidak merembet. Kayak orang itu habis gajian, kasih seseorang, pulang ke rumah isinya nanya, mana amplop gaji? Dan dia bilang, saya digerakkan Tuhan untuk kasih. Istrinya enggak mencak-mencak dan marah, saudara. Tapi saya bangga dengan kamu. Kamu ikuti suara Tuhan. Dan Tuhan selalu kasih mukjizat. Khotbah yang terakhir, puji Tuhan. Sama saudara. Untuk dikasih orang, nah ampun 3 kali kan saya gak dapat ini. Saya happy aja. Naik mobil. Tiba-tiba ada telepon masuk. Halo, ini Pak Abraham Suala. Iya betul, Pendeta Abraham Suala. Iya betul, ada apa Pak? Pak, saya sedang ada di antrian ATM ini Pak. Saya mau nanya nomor rekening Bapak segini ya. Saya nggak mau sebut lah, nggak enak. Nanti dikiranya saya nyariin duit. Selain itu kalau saya sebut pun nggak ngirim juga, percuma. Makanya lebih baik saya nggak nyebut ya nggak. Karena disebut salah, nggak disebut lebih bagus gitu kan. Dan apa yang terjadi sekian. Betul ya Pak? Ya atas nama, ya nggak saya sebutlah namanya lah. Ya kalau nggak salah Yohanes Abraham Suala, saya nggak mau sebut. Oke, lalu saya kan penasaran saudara. Ini mau transfer berapa ini orang? Ada plang ATM, saya langsung ke kiri saudara. Langsung saya ke ATM, saya lihat. Puji Tuhan, orang taat itu Tuhan kasih mukjizat. Ternyata di tabungan saya itu mendapatkan beberapa kali dari tagihan saya hari Senin. Padahal kalau berdasarkan dapat amplop PK itu cuma pas saja. Allah mengerti, Allah peduli. Taat. Contoh paling gampang saudara ya. Mungkin kita taat sama Tuhan, tapi enggak taat sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan ngomong apa, kita enggak taat. Ini berhubungan dengan Nabi Elia, tapi hubungannya dengan janda di Sarfat. Janda di Sarfat, Nabi Elia bilang, beri saya minum, kasih minum, beri saya makan. Aduh saya cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Saya lagi nyari 2 atau 3 potong kayu untuk mengolah makanan ini. Nabi Elia bilang apa?
Kamu pulang bikin buat saya dulu, setelah buat kamu dan anakmu. Itu janda di Sarfat. Enggak bengak-bengok, enggak marah. Saya bersyukur kita bukan janda, kita bersyukur saudara, janda di Sarfat itu bukan kita. Kalau janda di Sarfat itu kita, ngamuk itu kita sama Nabi Elia. Ini Nabi enggak tahu diri, minta minum, dikasih minum, minta makan, dikasih tahu enggak punya, tinggal dikit. Enak aja bikin buat saya. Pendetanya ke jemaat, kira-kira begitu. Tapi janda di Sarfat itu pulang, dia olah kasih ke Nabi Elia. Taat. Banyak orang pengen mukjizat tapi enggak taat. Dalam bahasa Inggrisnya adalah prek. Ya, pengen mukjizat tapi enggak mau taat, prek. Nanti kalau pulang ditanya, tadi khotbahnya apa? Prek gitu, saudara. Ngaco, pengen bahagia, pengen ini. Tapi perintah Tuhan tidak dilakukan. Disertai ketaatan pada perintah Tuhan. Itu kuncinya. Istri saya digerakkan Tuhan. Cynthia kemarin. Dia beli angpau. Saya bulan yang lalu saya khotbah di Hong Kong. Lalu ke Makau. Lagi jalan, ada orang jual angpau, udah beli deh. Kan lumayan angpaunya dari Makau, saudara. Ya, isinya rupiah gitu. Dan apa yang terjadi? Dia siapin, saudara. Dia digerakkan Tuhan, mau ngasih angpau semua jemaat. Gereja kami minggu yang lalu, ibadah 1, 2, 3, suruh semua yang hadir ngambil angpau. Minimal 10.000, maksimal 100.000. Yang minggu ini itu untuk ibadah anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Kenapa minggu ini? Karena minggu yang lalu ibadah kami itu begini. Minggu pertama, ini minggu keberapa sih? 3 ya. Minggu pertama dan ketiga itu adalah komsel. Jamnya sama. Untuk ibadah remaja pemuda sekolah minggu ya. Minggu kedua dan 1 dan 3 ibadah, 2, 4 komsel. Ini kan minggu ketiga jadi ibadah kasih. Tapi minggu yang lalu komsel, makanya dibuat minggu ini. Saudara tahu ketika dia mau ngasih, saya yang malah bilang begini. Kamu yakin? Kita lagi duit pas-pasan, kamu mau ngasih, berapa juta itu? Dia bilang enggak. Tuhan suruh begitu. Dan ketika dia lakukan happy, saya pun happy. Itu betul-betul dari Tuhan. 2 hari yang lalu saudara. Berarti ini kan tadi angpaunya udah disiapin dulu. 2 hari yang lalu saya diajak makan sama mantan murid saya. Dapat angpau. Dan di rumah dibuka, tahu isinya berapa? Itu lebih dari uang yang kami kasih ke semua jemaat. Jadi kalau mau mukjizat, just do it. Lakukan saja. Pengen mukjizat tapi enggak mau lakukan, percuma. Oke, klik. Yang ketiga, kita dipelihara dalam kemustahilan. Seperti Nabi Elia dipelihara dalam kemustahilan. Pemeliharaannya dialami Elia adalah sebuah peristiwa yang mustahil secara manusia. Elia dipelihara dengan perantaraan burung gagak. Klik, kita lihat ayatnya tadi ya. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Bagian media bisa enggak? Yang khotbah saya tadi pagi burung gagak ditayangkan. Atau burung gagaknya udah pergi kemana ya tadi pagi ya? Bisa nggak kamu tangkap lagi itu burung gagaknya? Bisa ya? Bisalah, Anda cerdas ini kayaknya. Ya, nanti hadiahnya kalau belum nikah saya nikahin. Kalau belum nikah nanti bisa jadi mantu saya. Nah ini burung gagak. Hebat loh, pinter loh. Kamu aja yang khotbah deh. Hebat ya. Cerdas ya dia ya. Burung gagak. Burung pemakan daging dan tumbuhan.
burung yang senang berkelompok. Bayangkan, burung yang mampu untuk mencuri makanan hewan lain dengan cara menipu mereka. Ini burung yang cerdas bisa menggunakan bermacam alat bantu untuk mendapatkan makanannya. Burung ini saudara ya, itu daging yang busuk aja dia telan, apalagi yang segar. Mustahil mendapat roti dan daging dari burung gagak, kecuali bagi orang percaya. Klik balik lagi ke Nabi Elia. Ya kita usir burungnya. Nah udah itu. Saudara-saudara, dipelihara dalam kemustahilan. Bukan sehari 2 hari. Hebat ya Tuhan kalau memerintahkan itu. Tadi pagi saya bilang, saudara, jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa memelihara kita dalam segala cara. Saudara jangan takutlah. Nanti kalau betul-betul yang jadi presidensi A, si B, nanti gimana ini, itu, dan sebagainya. Tenang. Tadi pagi saya bilang, jangan takut ada musim yang kurang enak, musim yang kering, musim yang kacau selama kita di Indonesia. Yang penting saya dan saudara taat kepada Tuhan. Allah itu ngerti. Nanti akan ada kekurangan, paceklik. Kalau tidak ada hujan, embun pun tidak ada. Tapi kan Allah mikir, loh di negeri itu kan ada nabiku namanya Nabi Elia. Aku harus menjaga dan menolong dan memberkatinya, memeliharanya. Jadi ya, nggak usah pikirin nanti akan ada masalah apa, ribut dan sebagainya. Seancur-ancurnya sebuah negara. Tapi kalau di negara itu ada anak-anak Tuhan, Tuhan akan pelihara. Tuhan akan jaga. Daripada waktunya habis tuh mikirin nanti gimana, nanti pikirin aja gedor, saudara. Baca Alkitab, renungkan, tulis isinya, apa yang didapat. Lalu Tuhan bilang apa, segera lakukan. Itu hidup yang nikmat, saudara. Dia akan jaga dan lindungi. Tuhan mampu memelihara kita melampaui akal budi kita. Kita pernah semuanya mengalami masa sulit, COVID. Sebelum COVID, saya dan istri khotbah 1 bulan sekitar 40-50 kali. Dihitung aja sekali khotbah dapat berapa. Maka saya pikir untuk pemasukan segini, oke dah saya memberanikan diri. Ya kredit mobil dan kredit apartemen. Yang keren lagi di Pik 2. Gitu, yang lagi ngetop di sana. Tapi itu 7 tahun yang lalu saudara ngambilnya. 2 tahun berkembang, muncullah COVID. Khotbahnya dibatalin semua. Ada sih khotbah Zoom, tapi PK-nya Zoom. Ya, PK-nya Zoom juga, saudara. Nah, gimana ini? Kalau makan kami bisa lah dari tabungan sebelumnya. Tapi kalau tagihan 1 bulan 10 juta. Belum untuk asuransi 3 juta. Pengeluaran tagihan saya 1 bulan bisa 20 juta. Duit dari mana? Saya bercanda sama istri. Kalau pas memang gak ada makanan, kita bikin teknik loh. Gimana caranya? Gampang. Jemaat saya kan sekitar 40-50 kakak gitu kan. Jadi kalau memang gak ada makanan, saya dan istri akan besuk ke jemaat di jam makan. Nah setelah makan jangan pulang sebelum dibawain sesuatu. Jadi kalau 40 jemaat kan 1,5 bulan balik lagi ke dia itu. Nah, tapi ide itu enggak saya lakukan, saudara. Mukjizat terjadi, saudara. Pernah itu datang debt collector. Apartemen belum bayar, bisa reschedule, dimundurin. Mobil belum bayar 3 bulan, diapain?
Ah? Ini masa bekas debt collector nggak tahu ini. Diapain? Diambil, ditarik. Debt collector udah datang ke rumah saya. Ini rumah saya, 1, 2, 3, 4, depannya gereja. Gereja itu awalnya rumah saya kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya ingin jemaat saya itu punya rumah. Tapi setiap jemaat doa Tuhan, saya ingin punya rumah Tuhan. Tuhan gak kabulkan. Kenapa? Karena Tuhan nyeletuk. Saya aja nebeng di rumah pendetamu, begitu kan? Itu rumahnya rumah saya. Jadi Tuhan nebeng di rumah saya. Makanya saya punya ide. Itu rumah saya kasih Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang nebeng di rumah Tuhan. Dan Tuhan kasih rumah yang baru di sini, kira-kira itu. Debt collector datang. Pak, Bapak 3 bulan belum bayar. Lalu menurut aturan mobil Bapak saya tarik. Saya bilang jangan tarik mobil saya. Ya enggak apa-apa, bayar aja 3 bulan. Saya enggak punya duit untuk bayar. Jangan tarik mobil saya. Bapak ngelawan? Enggak. Jangan tarik mobil saya. Kenapa? Mobil saya itu enggak mogok. Masa enggak mogok ditarik? Goblok itu orang ya. Ya udah jalanin aja. Dasar goblok itu orang. Dia mau ketawa, tahan-tahan gitu. Oh dia bilang, Pak, parkir di mana mobil Bapak? Rumah saya sempit, 60 meter persegi. Itu enggak ada garasi. Tapi di gereja garasinya itu. Mobil Bapak parkir di mana? Tuh di gereja. Kalau mau ambil ini kuncinya. Rupa-rupanya debt kolektornya itu adalah salah satu suku di Indonesia yang sama pendeta hormat banget mengarah ke takut. Tahu nggak? Di Indonesia itu ada suku yang kalau sama pendeta hormat banget mengarah ke takut. Kira-kira suku apa aja? Halo? Hah? Ngomong kagak melototin saya. Emang kenapa lihat wajah saya? Emang wajah saya lembar jawaban. Suku apa aja kira-kira? Batak, apalagi? Manado, Ambon, Papua, NTT. Itu kalau sama pendeta hormat mengarah ke takut. Debt kolektornya adalah salah satu suku itu. Begitu tahu saya pendeta, mobil parkir di gereja, dia gemeter. Bapak pendeta ya? Iya. Pak begini aja deh Pak. Saya pertemukan Bapak dengan pimpinan saya. Supaya mobilnya enggak ditarik. Saya enggak ada duit, ya saya pertemukan. Kan dia salah satu suku dari tadi. Yang kita sebut itu. Nah supaya etikanya bagus, saya enggak mau sebutin sukunya apa. Siapa tahu ada yang hadir di sini sukunya adalah dia. Cuman waktu dia datang itu dia bilang begini, Bapak, di mana itu mobil Bapak itu? Saya enggak mau sebut sukunya apa. Kan enggak enaknya enggak? Kita harus jaga suku itu. Kalau begitu, aku bawa kau itu ke pemimpin saya. Saya enggak mau sebut sukunya. Enggak enak. Ya nanti kan ketahuan dia orang Batak ya. Saudara-saudara, saya bilang Tuhan jangan permalukan saya sebagai hamba Tuhan. Akhirnya boleh deh perjanjian mau ketemu bosnya. Saudara tahu, saya mengajar tahun 84 di SMP. Begitu masuk ada murid saya kelas 3. Berarti tahun 85 dia lulus. Dari tahun 85 kejadiannya kalau nggak salah 2021. 36, 37, 36 tahun. Apa yang terjadi saudara? Ketemu orang ini cuma 3 kali. Dia telepon, singkat cerita suruh ke rumah. Sampai di rumahnya, saya dapat ini, dapat itu, singkat cerita. Saya pulang bawa banyak barang. Lalu ada tentengan makanan isinya. Makanan kering gitu ya. Ya makanan kering yaitu misalnya
kangkung yang udah kering, ya pokoknya lalu tomat yang udah kering, pokoknya kering semua lah gitu ya, makanan itu. Begitu saya bawa pulang, isi saya ambil terselip amplop tebal. Ada duit 50 juta rupiah. Saya menangis. Cara begini Tuhan pelihara saya. Saya nggak pernah cerita sama murid saya. 2 hari yang lalu ketemu, saya ngobrol sama dia. Itu saya dapat WA karena bilang, Bapak mau masker enggak waktu COVID? Banyak murid saya hidup susah. Saya pikir kalau beli masker nolong orang enggak apa-apa. Enggak taunya dia mau ngasih masker buat saya. Makanya saya ke rumahnya ada uang 50 juta. Saya pikir buat bayar 10 juta, 3 bulan 30, perpuluhan 5 juta. Ini khusus untuk tagihan yang ini ya, bukan yang lain-lain. Dan apa yang terjadi masih ada 15 juta. Itu istri saya minta amplop, masukin duit di amplop. Saya enggak pernah ngomong, sampai lunas apartemen dan mobil saya nanya, kenapa duit 15 juta kamu kasih banyak orang? Bikin saya empot-empotan aja bulan depannya ada atau enggak. Tapi sejak itu beres, enggak ada empot-empotan lagi. Dan dia bilang begini, kita sudah menerima mukjizat. Mengapa kita tidak menjadi alat mukjizat bagi orang lain? Kita pinginnya ya mendapat mukjizat. Ayo dong naik level. Jadi alat mukjizat bagi orang lain. Saudara mengalami mukjizat enak. Bukankah menjadi alat mukjizat lebih enak? Saya hari Kamis khotbah yang bersaksi orang lain saya enggak kenal. Dia bilang begini, saya bersyukur hari ini yang khotbah Pendeta Abraham Swala saya masih kenal. Saya waktu itu menangis, Tuhan, saya butuh susu buat 2 anak saya. Dia itu tukang bersih gereja, saudara. Lalu Bapak khotbah di gereja. Dia bukan Kristen, akhirnya dia bertobat gitu ya. Lalu bersih-bersih gereja. Bapak selipkin saya uang 100.000. Saya sendiri lupa. Akhirnya saya bisa beli susu buat 2 anak saya. Terima kasih Pak Abraham. Saya senang jadi alat mukjizat. Ngalami mukjizat sih asik. Lebih asik lagi menjadi alat mukjizat. Nah saudara-saudara, yang bikin saya gemetar begini. Ketika isi saya lihat ada duit 50 juta, saya nangis, isi saya diem, dia bilang begini. Jangan nangis, gembira dulu. Emang kenapa? Jangan-jangan ini amplop ini terselip, kesingsal. Tahu ya terselip ya? Mungkin murid kamu nggak tahu kalau ada duit di tas ini. Salah, telepon murid kamu. Nah loh, saya disuruh telepon murid saya. Saya pakai telepon rumah, nggak pakai handphone. Saya teleponnya sambil gemeter tangan dan hati saya. Kenapa saya telepon sambil bergetar tangan dan hati saya? Maaf, hanya orang intelektual yang mengerti hal ini. Apa yang saya takuti sampai saya bergetar? Yang saya takuti adalah jawabannya nanti. Kalau saya tanya Mariani apakah itu uangnya kesingsal? Kalau dia jawab, ya Pak balikin, mampus lu. Gemeter saya. Tapi waktu saya telepon, dia bilang, Pak saya sama suami berdoa. Dan itu untuk Bapak. 2 hari yang lalu saya ketemu, saya bilang, mukjizat itu membuat saya sukacita. Lalu dia bilang, maaf ya Pak, kami tidak pernah memberi uang sebanyak itu kepada siapapun. Dari dulu sampai sekarang, cuman sama Bapak itu. Kok bisa begitu? Suami saya bilang, Tuhan yang suruh. Makanya saya bilang, kita akan dipelihara dalam kemustahilan. Gedor. Ayo, yang belum punya buku di belakang, gedor. Baca buku, ambil bukunya, baca firman Tuhan, renungkan, doakan,
dan ikuti. Mukjizat menjadi bagian dari hidup kita. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Karena Allah di pihak kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.